Halo sobat temu bahagia. Oke. Dah, kita udah undang Teh Rena. Sebentar ya. Eh, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Teh Rena. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini Gimana kita mau gimana? ngobrol aja ya Teh Rena ya? Nah, nyantai aja ya, Ya, nggak benar. usah Kita ngobrol santai ngobrol-ngobrol aja aja deh. kayak hari ini. Nah, hari ini obrolan pertama kita kayaknya Teh Rena di IG Temu Bahagia. Hmm, Kemarin kita obrolannya sempat kolaborasi ya, Teh Rena, sama Ari Untung juga. Nah, jadi ini live hmm, perdana kita yang pribadi. hmm, Nah, kemarin topiknya itu kan kita mau bahas tentang healing dulu sebelum wedding. Ya, Teh Rena ya. hmm. Nah, Iya nih. apa sih hubungannya healing sama wedding itu, Teh Rena? Hmm. Sebentar nih, Hmm. sebelumnya biar kita rada cair, kayaknya Karimber rada tegang dikit. Ini nggak lagi webinar ya, kita lagi ngobrol aja. Kita Jadi ngobrol santai. aja ya, Hmm. Kan santai. apa namanya sebelum nyambung ke tema healing sebelum wedding, Mm-mm. kayaknya tema healing itu udah happening banget ya sejak awal pandemi ya nggak? Mm-mm, benar, banyak pakai yang Hmm. istilah healing gitu. Iya. Nah kalau Karima sendiri yang kebayang sama Karima nih, healing itu apaan sih? Mm-mm. Kalau Healing itu menurut apa? Karimna, Jalan-jalan dari atau penglihatan Karimna sendiri ya. Mm-mm. apa? Kalau menurut Karimna sih healing Mm-mm. itu kayak ngobatin diri sendiri gitu. Nah, caranya beda-beda. Kalau Karimna pribadi jalan-jalan Mm-mm. gitu. Jalan-jalan. Kalau Terus apalagi? dari Karimna, kenapa? Apalagi selain itu? Itu aja ya. Definisi Iya, healing kalau Karimna versi itu Karina. aja sih. Itu aja ya. Heeh. Jadi Mm-mm. selama pandemi kemarin itu apa aja tuh apa ya aktivitas healing yang udah pernah Karina coba? Kalau Karimna pernah healingnya itu jalan-jalan. Seringnya itu jalan-jalan, Itu aja ya. ketemu Mm-mm. teman. Terus mungkin lebih ke aktivitas yang ini ngurangin penat gitu, kayak Mm. ngelukis. Kalau Karimna Oh. pribadi seperti itu gitu. Heeh, heeh. Terus setelah melakukan kegiatan tadi yang dirasa tuh apa tuh? Jadi versi Karimna, journey-nya Karimna Mm-mm. menemukan definisi healing itu apa sih? Apa jadi oh nyaman atau oh ternyata setelah melakukan kegiatan tadi ya misal jalan-jalan, ngobrol sama teman atau ngelukis terus udahnya kok aku jadi lebih ngerti sama diri aku gitu atau lebih aku jadi lebih apa ya bisa ngedengerin apa maunya aku gitu atau gimana tuh? Nah, kalau Karina lebih ke yang tadi sih Teh Rena, kayak oh aku lebih jadi bisa ngedengerin diri sendiri gitu. Jadi oh Ya ini gitu. maunya aku gitu. Oh hari ini aku mau ngelukis. Nah, itu bagian dari Ya. healingnya. Kalau Karina Nah, sendiri gitu. ya. Heeh. Jadi benar. Jadi healing yang mau kita bahas malam ini memang endingnya ke situ ya. Jadi healing tuh nggak mesti harus jalan-jalan, nggak mesti Hmm. harus shopping misalnya ya, atau apa sih beli sesuatu yang mahal gitu. Healing itu sebenarnya yaitu momen atau kegiatan yang bisa membuat kita itu lebih apa ya punya apa sih namanya space ngedengerin keinginan kita gitu loh ngedengerin Hmm. suara hati kita gitu loh jadi kalau dilihat tujuan tujuan utama healing itu yaitu the end of conflict with yourself gitu karena Hmm. orang-orang yang depresi luka segala macam itu apa sih awalnya ya itu karena banyak konflik banyak inner war di kepala gitu loh dia Oh, lebih gitu. banyak dengerin suaranya orang lain ketimbang suara hatinya dia sendiri gitu. Jadi kalaupun Hmm. misalnya healing, traveling yang jauh gitu ya, atau beli sesuatu yang mau shopping gitu ya, tapi tidak tercapai tuh tujuan untuk mendengarkan isi hati kitanya, tetap aja rusing gitu endingnya. Iya. Nggak akan jadi nyaman gitu, nggak akan jadi tenang gitu karena tenang itu bisa diraih ketika apa? Ketika kita nyaman sama diri kita sendiri gitu deh. Nah, Hmm, terus gitu.
Ini nggak nyambung nggak sama Karimnan? Kita kan ngobrol ya ceritanya. Bener, nyambung sih. Jadi Nyambung ya. ngelakuin hal yang tadi tuh kayak lebih tenang aja karena ini kemauan pribadi gitu jatuhnya. Iya. Jadi apalagi kan apa kondisi pandemi kemarin yang wah luar biasa ya, bikin kita tuh Betul. bikin kita tuh apa namanya jadi lupa gitu loh ngedengerin apa maunya kita gitu ya karena tantangan dan masalah tuh datangnya tuh dari berbagai arah gitu ya. Nah Mm-mm. itulah akhirnya eh, kebutuhan mendengarkan diri sendiri tuh jadi apa namanya diketahui ya justru setelah pandemi. Sebelumnya bisa jadi orang nggak terlalu peduli gitu kan. Orang masih Mm-mm. asik dengan standar-standar orang lain Dirinya gitu. sendiri, iya Nah, benar. gara-gara pandemi karena ditekan masalah segala macam akhirnya oh ternyata kebutuhan mendengarkan diri sendiri itu perlu ya gitu loh. Kebutuhan untuk Hmm. nyaman kita itu ternyata urgent ya gitu ya. Mm-mm. Apalagi untuk nikah, pernikahan gitu ya. Iya betul. Pernikahan kenapa sih mesti healing gitu loh? Apa hubungannya gitu ya healing sama wedding gitu loh? Kan biasanya orang yang mau nikah Mm-mm. yang mesti disiapin tuh kan, udah kerja belum gitu ya, Hmm. rumahnya ada enggak Benar gitu juga. ya. Apa kalau yang cewek-cewek yang jomblo-jomblo watinya nih ditanya bisa masak enggak gitu. Nanti udah tahu belum Iya. mengurus anak itu nggak salah sih ya, itu nggak salah cuman Iya. itu tuh akan auto gitu ya, akan apa namanya fitrah kita akan ngejar untuk bisa itu karena sekarang juga banyak kan ya kursus atau ilmu-ilmu di apa namanya searching internet juga udah bisa gitu. Tapi yang intinya tuh Mm-mm. apa sih sebenarnya yang harus kita siapkan menuju Persiapkan. pernikahan Mm-mm. itu. Yaitu yang pertama Hmm. kita nyaman sama diri kita gitu loh. Itu modal banget. Iya. Kita tahu bahagianya kita apa, supaya apa? Supaya pas nikah itu bisa nyaman sama pasangan gitu loh. Hmm. Kalau kitanya nggak nyaman sama diri kita sendiri, pas nikah kita tuh nuntut pasangan untuk bikin kita nyaman. Nah kalau Mm-mm. jadinya dua-duanya nuntut, ya akhirnya apa? Ibaratnya orang sama-sama lagi nggak punya air tuh ya, sepasang Mm-mm. itu sama-sama nggak punya air, saling minta air, dua-duanya gentongnya kosong itu akhirnya jadi menjerit-jerit kehausan, haus cinta Iya, bener semua banget. gitu deh. Penting banget healing itu. Uh-uh. Mm-mm. Mm-mm. Kalau apa di usia usia Karimna nih mulai ini Mm-mm. nggak sih mulai apa ya lebih terdorong lagi nggak untuk nyiapin nikah nikah itu apa sih gitu lebih ini nggak sih Nah, iya. Kalau dorongannya di lebih kuat nggak usia, dibanding sebelumnya? Mm-mm. iya, lebih. Lebih ya. Karena ya waktu itu ya udah mulai mikirin ke arah situ, baik secara Heeh. psikologis ya. Ya, Mhm. jadi lebih nyiapin ke apa finansial, fisik gitu. Mmm, Ternyata baru tahu juga kalau healing itu perlu gitu. mhm mhm Perlu mhm. healing kita tuh Heeh, sebelum. padahal, kalau apa namanya, kalau yang udah umum berkembang di masyarakat kan yang harus siapin uangnya cukup nggak gitu ya. Iya, Terus kamu udah finansial. bisa apa gitu ya, Nah, finansial itu. terutama ya. Mhm. Mm, Itu benar sih, cuman ada banyak loh yang mapan secara finansial ketika menikah nggak apa ya, ya itu belum bersih ya dari luka batin, mm, belum mm, nyaman dengan dirinya sendiri, ya tetap kolaps gitu loh. Pernikahannya tetap nggak mm. bisa ketolong gitu. Jadi dan sebaliknya ada banyak yang memulai pernikahan belum belum cukup gitu ya finansial, tapi dia siap secara mental. Dia udah Hmm. nyaman sama dirinya, dia udah tahu bahagianya itu apa. Pas nikah justru akhirnya rezekinya jadi berlimpah gitu loh. Karena sebenarnya kan Oh, pernikahan mm, itu melipat gandakan rezeki ya. Tadinya iya betul. cuma menerima sendiri, terus begitu menikah jadi dua gitu. Apalagi kalau punya anak jadi ada lagi gitu ya. Jatah rezeki dari Allah gitu deh. Ah, jadi itu ya pentingnya healing buat ini. Mm-mm. Karena juga sempat baca sih apa teh. Mm-mm. Jadi apa namanya Mm-mm. kayak
perlunya memaafkan diri sebelum Ya. pernikahan itu apakah bagian dari healing juga atau apa gitu Teh? Iya, benar, benar. Bagian dari healing kan. Jadi ending bukan titik yang akan kita tuju healing itu apa sih? Nyaman dengan diri ya, berhenti konflik sama diri sendiri. Hmm. Nah, proses itu diawali dengan memaafkan ya, memaafkan. Memaafkan itu gunanya apa sih? Meluruhkan luka-luka yang ada di hati kita gitu ya. Karena luka-luka Hmm. itu yang bikin kita tuh jadi kan ibaratnya kalau menikah itu membangun cinta ya, membangun cinta itu kalau hatinya udah ada cinta gitu ya. Kalau hatinya banyak luka, si Hmm. ibaratnya produksi cintanya teh ketimbun gitu ya, ketimbun sampah-sampah luka-luka batin itu, ya akhirnya nggak bisa apa bekerja tuh si cinta itu di dalam pernikahan. Nah, di proses ya healingnya itu dengan memaafkan, meskipun memaafkan itu tidak instan ya. Eh, Hmm. Cuma mengetahui luka itu ada, itu tuh udah jadi modal gitu ya. Dibanding dengan yang aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja, aku mah kuat, aku hebat gitu ya. Aku nggak pernah tuh Hmm. sakit hati. Itu justru orang yang paling bermasalah ya. Orang yang nggak nyadar punya masalah itu orang paling bermasalah dan seringnya bikin masalah gitu. Hmm. Jadi kalau kalau kita nih ngerasa aduh aku ada masalah nih, itu justru Hmm. awareness yang bagus loh. Akhirnya kita kan memperbaiki diri ya. Akhirnya kita Hmm. lebih apa cari tahu nih gimana Ada caranya yang supaya kita benar. ada yang ngebenerinnya gimana sih gitu. Nah kalau Hmm. udah punya pemahaman itu sebelum menikah itu akan ibaratnya kalau nikah itu kan kayak puzzle ya, apa Hmm. mengklikkan puzzle gitu loh, bukan berarti yang hebat sama hebat terus jadi sukses, enggak, justru kalau yang hebat sama hebat tidak bisa terpasang si puzzle-nya atau kunci dengan anak kuncinya yang nggak bisa berjalan gitu ya si pernikahan itu. Jadi dengan adanya healing, luka-lukanya luruh, terus akhirnya proses memasang puzzle itu ya bisa ngeklik itu eh, akan apa membuat bangunan cinta tuh makin kokoh, makin kuat gitu. Ini lumayan banyak nih yang Hmm. nyimak ya. Alhamdulillah. Lumayan banyak. Kalau mau tanya-tanya boleh kan ya, Terena? Oh boleh. Langsung aja Siapa ya. dulu nih? Ada kakak. Manggilnya kakak atau apa nih? Kayaknya seumuran Karimba semua nih. Kakak. Soalnya lagi umur-umurnya ini kayaknya ya Terena ya. Nah, Tapi buat yang udah nah, menikah, nggak apa-apa juga ya nyimak ini. Jadi ibaratnya nggak ada betul. salahnya kok apa ya nge-review ulang gitu ya yang sudah dijalani. Semakin kita sering review, semakin kita apa dapat pemahaman-pemahaman baru, kan makin kokoh jadinya ya pondasi pernikahan. Nah, Benar. Gak cuma boleh buat ini yang itu kok. yang jomblo yang udah nikah juga boleh, yang udah pernikahan baru atau Kalau udah pernikahan bari. Pernikahan baru dan pernikahan bari. Bari tahu nggak kalau bahasa Sunda itu basi, Bari. Oh, lama, jadul. kok gitu? Waduh, kurang ngerti nih Karinanya kalau bahasa Sunda. Gitu ya. Jadi ngeheng dulu tadi. Nah ini Oh, nih ada sebelum pertanyaan nih, menikah dong. alhamdulillah. Hmm. Coba dibacain Karimna. Teh, bagaimana kita tahu kalau kita Hmm. sudah berdamai dan memaafkan diri kita Hmm. sendiri dan sudah Iya. bisa dikatakan siap menikah? Wah, ini pertanyaannya Ya itu sama saya. dari sama ya, sama kayak Karimna. Dari siapa nih? Larol Siapa? ID. Oh iya. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi ini umum ya yang ditanyakan apa banyak orang nih. Jadi apa sih indikasi kita udah siap menikah ya? Terus apa sih cirinya kita sudah berdamai? Ya kita nyaman itu ya. Kita nyaman dengan diri kita sendiri. Kita tahu tujuan kita menikah itu apa gitu ya. Kita tahu bahagianya kita itu apa gitu loh. Karena banyak loh orang yang nikah kamu tujuannya apa? Sakinah, mawadah, warohmah. Tapi begitu dikasih apa ya?
contohnya kayak apa sih sakinah mawadah warohmah? Ya nggak tahu, pokoknya mah itu gitu. Iya, Nah, karena yang biasa diucapin itu gitu kan. tapi nggak tahu secara tingkah laku Hmm. kayak apa, bayangan Hmm. visualnya juga nggak bayang gitu loh. Nah, Hmm. terus gimana gitu ya, akhirnya ya nggak akan nyampe tuh bahagianya, karena dia sendiri ketika disuruh mengkonkretkan apa yang Hmm. disebut sakinah mawaddah warahmah aja nggak bisa gitu ya. Nah, Hmm. cirinya kita sudah berdamai, sudah memaafkan, itu kita tuh konkret gitu ya. Tujuan misalnya gini, aku Karimna gitu ya, aku pengen Hmm. nikah sama calon aku ini. Kenapa sih calon aku harus begini? Karena aku punya kelebihan ini, kekurangannya ini. Bayangan Hmm. pernikahan bahagia aku ini adalah kalau calonnya seperti ini, akunya seperti ini, harus begini. Jadi semuanya itu serba konkret, nggak ada yang Hmm. ngawang-ngawang gitu. Itu Hmm. cirinya kita udah siap menikah. Ya. Kalau yang baru ngebet nikah tapi belum siap, itu dia cuma gitu aja, pokoknya aku pengen bahagia, ya terserah, pokoknya aku kesepian kayak gitu. Waduh, itu paling bahaya tuh kalau tujuan menikah karena kesepian. Itu bahaya banget loh. Oh, Karena konsep kesepian menikahnya itu juga nyampe. Hmm. nggak nyampe. Kesepian Hmm. itu justru ciri-ciri kita tuh disconnect sama diri kita sendiri gitu. Jadi kalau Hmm. tadi bilangnya healing, healing itu supaya apa? Menemani diri kita, menemani suara hati kita yang sering ditinggalin gitu loh. Karena kita lebih percaya sama suara-suaranya orang lain, sama standar-standarnya orang lain gitu loh. Sama definisi kebahagiaannya orang lain. Nah, kalau kita tujuan apa menikah karena aku udah kesepian nih, atau aduh udah umur segini, udah kerja, udah misalnya udah punya penghasilan, terus apa lagi ya, ya Hmm. udahlah nikah aja gitu. Waduh, itu gawat banget tuh. Waduh. Jadi kalau tujuannya kayak gitu ya nggak jelas juga nanti seperti apa yang akan dituju. Ya. Hmm. Kan memang pernikahan yang di Islam itu kan membawa kita ke surga ya, dunia Iya. akhirat gitu loh. Surga yang diciptakan di dunia itulah jadi apa sih namanya, modal gitu loh untuk Hmm. merasakan juga surga di akhirat gitu loh. Kalau di dunia susah ngerasain surga gitu ya, ya Hmm. susah juga gitu ya. Jadi Hmm. pastikan si pernikahan itu memang sarana kita menciptakan surga di dunia. Ya caranya ya kita harus tahu bahagia yang konkretnya itu apa gitu loh. Supaya tahu bahagia konkret itu apa, ya kita harus tahu bahagia kita itu apa, kelebihan dan kekurangan kita itu apa, formula pernikahan yang ingin kita ciptakan, ingin kita bangun kayak apa gitu. Jadi itu tanda kita udah siap menikah. Kalau misalnya masih di level karena kesepian, oh berarti Ya, kalau betul. masih di level karena kesepian, temani dulu diri kita sendiri. Cari akal gimana caranya supaya kita nyaman sama diri sendiri, supaya kita tahu caranya memproduksi bahagia. Kalau udah Hmm. tahu cara memproduksi bahagia, itu udah siap insya Allah. Karena Hmm. menikah itu membangun cinta. Kalau jatuh cinta mah sakit ya. Iya. Jatuh, namanya jatuh kan gedebruk gitu kan. Udah gitu rebahan, pingsan. Sedangkan Ah. kalau mendirikan rumah tangga itu bangun gitu loh. Bangkit, Membangun. membangun. Kita udah jadi pribadi yang bahagia gitu loh. Kita udah siap memproduksi, menciptakan kebahagiaan gitu loh. Bahagianya dari siapa ya? Dari Allah. Jadi Hmm. udah tahu cara memproduksi kebahagiaan yang sumbernya dari Allah, yaitu ketika sudah berhasil menemani diri kita sendiri gitu loh. Udah connected, udah bersahabat. Definisi healing itu kita udah bersahabat dengan diri sendiri, udah connect ke diri. Hmm. Caranya connect ke diri, connect ke Allah ya yang menciptakan kita. Gitu. Oh. Nah, semoga yang tadi udah Hmm. terjawab ya, Teh ya. Kejawab nggak? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Eh, Silahkan kalau ada yang mau tanya lagi, atau kita sambil ngobrol lagi deh, Teh. Karena Ngobrol lagi ya, kok. Karina gimana nih? Ada ini nggak? Apa namanya? Udah kan juga nggak apa-apa deh. kalau yang sering Karimna Hmm? alamin gitu ya, di Hmm? lingkungan kerja nih terutama, kalau kita lagi berat gitu, terus kita tuh Hmm? ngerasa kayak, aduh udah deh mau nikah aja gitu. Wah, ya. Sementara kan Itu belum lari ada dari perubahan apa-apa kenyataan. ya. Tapi emang kayak
aduh pengen nikah. Nah gitu biasanya. Kan itu sering tuh terjadi di Nah, apa namanya anak-anak muda iya. zaman sekarang ya. Mereka mikirnya Hmm. kayak nikah itu adalah Nah, kayak jalan keluar gitu dari segala nah, permasalahan. Karena iya, ada iya, yang iya, lain iya. lah gitu. Ada yang Nah, nah, sering lah. Padahal nah, ternyata nah. konsep pernikahan juga tidak ini ya, Mm-mm. tidak sesederhana itu gitu. Iya, 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 iya. Kalaupun benar sih, jadi ada temen Mm-mm. ya ketika kita punya Mm-mm. banyak masalah, tapi bukan untuk lari dari masalah gitu loh. Nah Bukan iya berarti itu. wah lagi penat nih di tempat kerjaan, aduh udah pusing nih gak kedapet kerjaan, misalnya aduh udah bosen ngejomblo, udah nikah aja. Nggak gitu gitu. Karena karena dengan apa namanya modal kayak ibaratnya kita kayak mau buka outlet nggak punya modal gitu loh kalau kayak gitu ya. Sebelum nikah kita udah bawa banyak apa namanya beban gitu ya, terus nanti bebannya mau dikasihin ke pasangan misal gitu. Iya gitu. Nanti kabur dong ya. Pikiran awalnya tuh kayak gitu ya. Biar ada temen Jadi curhat gitu. itu benar sih, intinya benar, tapi bukan berarti penyelesaian masalah yang sekarang adalah menikah, bukan. Penyelesaian masalah yang sekarang ya diselesaikan, dicari masalahnya apa, kemampuannya apa, terus apa namanya, yang bisa dijangkau diselesaikan apa gitu kan. Itu untuk masalah yang sekarang di kerjaan atau apapun ya. Nah untuk nikah ya beda lagi gitu loh. Nggak ujuk-ujuk lagi penat di kerjaan udah nikah aja. Nah, itu ya. Jadi, kalau ada sobat temu bahagia nih, yang misalnya Nah, lagi penat, nikah itu bukan nah, pelarian. Nikah kalau itu ada bukan lagi penat healing bukan ya, jalan. Itu balik lagi kita ke heal. healing. Nah, healingnya gimana? Kalau di sini kita nggak lagi buka sesi ya, nggak lagi buka sesi konseling. Jadi di sini kita cuma ngasih apa knowledge aja, cuma pengayaan. Kalau yang minat konseling ya kita ada jalurnya ya, Karina ya. Boleh daftar Betul. ke Karina, admin kesayangan kita. Nanti ada sesi konseling dengan saya. Untuk sementara ini masih saya ya. Nanti insya Allah kalau kita udah apa namanya udah ada daily apa activity-nya ya, insya Allah nanti kita juga manggil-manggil kolaborasi sama banyak orang karena nggak bisa ya sendirian. Gitu. Tapi untuk saat ini masih dengan saya. Terus apa sih yang dilakukan di sesi konseling gitu ya? eh, ya healing itu bukan jalan-jalan doang gitu, meskipun bisa jadi itu caranya gitu ya. Terus healing itu nggak mesti seperti apa namanya shopping misalnya gitu ya, meskipun bisa Iya, jadi itu kan jadi media, tapi apa namanya konsepnya filosofinya adalah berdamai dengan diri gitu ya. Gimana caranya kita bisa berdamai dengan diri. Nah di sesi konseling nanti dipandu. Nah, dipandu dengan apa namanya? eh, ada caranya gitu ya. Nah, kalau ada yang berminat, mangga silakan nanti daftar aja ke Karimna ya. iya bisa nanti klik Ah, link yang ada di bio. Nah, ada hmm. pertanyaan lagi. Mm-mm. Kalau konselingnya offline atau online? Nah, jadi kalau konseling di Temu Bahagia itu untuk sementara Mm-mm. tetap online ya, Teh Rena. Hmm. Tapi kalau misalnya tinggal di Bandung, Bisa kalau yang untuk orang tidak Bandung Antapani enggak. ya, bisa menggunakan Mm-mm. konsep. Iya. Nah, lanjut, kayaknya karena pengen tahu deh, Teh Rena, apa Mm-mm. hubungannya healing sama wedding gitu. Nah, iya. Tadi sebenarnya udah dibahas-bahas juga ya. Hmm. Tapi kalau dikonekin apa sih ya? Kenapa sih kita harus healing dulu ya sebelum wedding gitu? Karena ya itu tadi menikah, menikah itu nggak sekedar resepsi gitu ya, nggak sekedar oh sekarang nanti ada teman curhat misalnya. Terus yang kayak begitu gitulah ya. Menikah itu membangun cinta gitu loh. Yang namanya membangun cinta, kalau jatuh cinta doang mah sakit ya. Ibaratnya kalau jatuh cinta mah gedebruk gitu ya. Udah gitu nggak dibangun deh bangunan cintanya kan kayak seperti rumah ya. Bangunan cinta harus kokoh, kuat pondasinya segala macam. Kalau modalnya cuma jatuh cinta aja, tuh, isinya luka-luka semua, akhirnya dua-duanya kehausan dicintai,
dua-duanya kehausan dicintai. Kalau kalau udah sama-sama haus dicintai, akhirnya ya nggak berjalan hak dan kewajiban pernikahan tuh. Karena dua-duanya saling menuntut. Nanti yang si istri ngerasa aku udah berjasa begini begini begini. Waduh. Terus yang suami, aku nih sudah mencari uang segini tapi istri aku tidak menghargai gini. Akhirnya gitu terus gitu loh. Saling menuntut dihargai, dicintai, tapi tidak ada yang mampu mencintai. Padahal apa cinta itu kan hadiah dari Allah ya. Ketika kedua-duanya itu melakukan kewajibannya dengan all out gitu loh, dengan tulus. Nah, yaitu dengan mencintai itu, kegiatan mencintai itu ya. Jadi Allah ketika kita melakukan kewajiban dengan tulus, Allah tuh kasih perasaan cinta itu ke kita, hadir gitu ya, perasaan cinta itu. Terus akhirnya kita menjadi kayak apa? Terkoneksi satu sama lain. Nah, itulah namanya bangunan cinta terbentuk gitu ya. Nah, tapi kalau yang belum healing, belum bersih, masih banyak luka gitu ya. Akhirnya menikah dengan kondisi aku pengen dibahagiakan. Aku pengen pasangan aku harus begini begini begini. Aku nih lagi sedih dulu, misal orang tua aku memperlakukan aku begini begini. Aku pengen pasanganku tuh nggak gitu. Itu kan kayak apa jadinya ya? Yaitu kita mau bikin bangunan nggak punya modal gitu ya. Justru malah ngutang gitu loh. Ngutang. Nah, terus kalau misalnya apa namanya udah bersih gitu ya, yaitu kita siap untuk memproduksi cinta gitu loh. Ketika sudah memproduksi cinta, kewajiban itu dilakukan dengan riang, dengan ringan gitu loh. Karena kenapa sih kita harus punya cinta saat melaksanakan kewajiban gitu ya? Karena menikah itu setara dengan perjanjian para nabi ya, di Quran disebutkan mistakan goliza itu seperti, jadi ketika ada ijab kabul itu sama kayak waktu dulu nabi-nabi itu diberi amanah menyebarkan wahyu gitu loh, menyebarkan apa namanya, tauhid ya. Ya. Jadi seberat itu gitu loh konsekuensi sebuah ijab kabul gitu loh. Nah, Allah tahu kalau kita melakukan kewajiban seberat itu teh bakal berat gitu ya. Kalau nggak dikasih cinta. Nah, dengan cinta itu jadi ringan gitu loh. Istri yang misalnya ngelakuin berbagai macam kewajiban gitu ya untuk suaminya, untuk anaknya. Kalau nggak dikasih cinta, aduh ya Allah, nih sabar berat begini, capek segala macam gitu. Tapi begitu dikasih cinta kan malah bahagia gitu loh, malah ringan, malah happy gitu. Padahal lagi melakukan sesuatu, lagi berbuat sesuatu gitu ya. Terus si suami juga ketika nggak dikasih cinta gitu ya, pas lagi kerja, aduh ini banyak deadline gitu ya, aduh ini belum punya uang kayak segala macam. Tapi ketika diberi cinta, oh ya kalau aku bisa ngasih uang misalnya ya, ke anak, ke istri, aku happy gitu loh, aku ngerasa berarti, aku merasa jadi laki-laki yang bertanggung jawab kayak gitu ya. Nah itu justru yang kelihatannya kerasanya berat tuh jadi ringan, hilang gitu beratnya karena dikasih cinta. Nah itulah kenapa butuh healing dulu supaya produksi cinta di hatinya tuh tumbuh gitu. Akhirnya kewajiban kedua-duanya berebut loh untuk melakukan kewajiban. Si istri berebut memuliakan suaminya, taat sama suaminya. Suami berebut untuk memuliakan istri, jadi saling berebut memberikan sesuatu akhirnya gitu loh. Nah kalau udah saling berebut memberikan sesuatu, ada ke akhirnya haknya didapatkan dengan sendiri auto ya gitu. Meski itu kan yang udah di titik ideal, meskipun di dalam pelaksanaannya mah ada masanya si suami misalnya belum luruh banget gitu ya, belum tuntas banget lukanya, ya berarti istri nge-backup sih, mensupport gitu ya, mensupport. Berarti istri yang akhirnya memastikan produksi cinta jangan sampai mati gitu ya, karena kita butuh koneksi. Nikah itu nggak cuma bertahan karena komitmen. Kalau cuma karena komitmen, lama-lama bangunan cintanya ambruk, ya udah kayak ngerunning pabrik jadinya. bukan antara pasangan suami istri. Jadi kan apa ya namanya, kaku gitu loh. Terus jadi nggak nyaman. Anak-anak juga akan kerasa ya kalau ayah ibunya itu udah nggak ada koneksi gitu. Nah, jadi penting banget gitu ya
memastikan diri kita, produksi cinta di hati kita teh harus on gitu. Mm-mm. Kalau misalnya kita tahu pasangannya belum siap, oh berarti kita sebagai pengasuh, pembasuh gitu ya. Mm-mm. Kalau bukan masalah saya berkorban nih, saya membantu suami membasuh, oh ya enggak. Toh yang dapat bahagianya kan kita juga gitu loh. Yang paling pertama merasakan bahagianya yang sehat dulu, yang bisa melakukan apa namanya proses membasuh luka gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya. Oh saya ini jadi berkorban dong gitu, suami aku enak banget misalnya gitu, atau istri aku enak banget, aku yang lebih bekerja, ya nggak ada gitu loh. Nggak ada kayak gitu. Kalau sudah tahu gitu ya bahwa apa efek cinta yang bisa membahagiakan tuh dia sendiri yang akan merasakan pertama kali gitu. Nyambung nggak ya tadi Hmm. dengan pertanyaannya? Nyambung, nyambung. Ya, intinya balik lagi kita harus berdamai sama diri sendiri. Ya, Iya, betul juga sih benar-benar. kalau misalnya kita udah damai, jadi kan Hmm, hmm, hmm. setelah menikah juga kita dapat kewajiban yang baru, yaitu Hmm, sebagai, iya. kalau yang perempuan sebagai istri, yang laki-laki sebagai suami. Hmm, Nah, iya. kewajibannya terasa lebih ringan gitu. Jadi lebih ringan. Heeh, heeh. Kalau Karima sendiri, Mm-mm. definisi pernikahan apa nih? Kalau Menikah itu Karina ya, apa sih? Mm-mm. yang Karina tahu pernikahan itu kayak bukan hanya menyatukan dua kepala, tapi banyak Mm-mm. kepala. Di situ mungkin Mm. yang kerasa gitu kalau sama Karina perlu dipikirkan lebih dalam gitu. Nah, kalau ini ada hubungannya nggak ya sama konsep healing gitu? Mm-mm. Iya, benar-benar. Jadi hanya orang-orang yang sudah berdamai dengan dirinya akan mudah berdamai dengan pasangannya gitu ya. Karena ya itu kan menikah itu sebelum dengan kepala-kepala yang lain kan menyatukan dua kepala dulu ya nggak sih gitu. Memang nanti keluarga besar ya. Tapi yang Mm-mm. paling harus kuat dulu tuh suami sama istri, dua kepala dulu. Nah, Mm-mm. sebelum mendamaikan dua kepala ya satu kepala dulu diademin gitu. Kitanya dulu berarti ya dari diri Dan sendiri. itu tuh nggak instan, jadi nggak instan. Jadi jangan mengira, oh ya hari ini aku dapat ilmu healing, langsung di YouTube cari, besok udah harus sembuh gitu dan aku nikah. Jadi Instan. jadi nggak kayak gitu ya, nggak kayak minum obat. Healing itu perjalanan, Hmm, perjalanan. Jadi bukan berarti udah beres bersih lukanya, selesai semua masalah, terus langsung jadi kayak di jalan tol gitu ya, nikah tuh gampang, iya. nggak gitu. Ada. Nah, tapi tetap menikah itu akan banyak ujian, ada banyak masalah. Iya Tapi benar. bedanya dengan orang yang sudah healing, dia tuh tahu posisinya harus gimana gitu. Kalau yang Hmm, belum healing, chaos atau lebih banyak nuntut dan menjadi korban, rasa jadi korban gitu ya. Aduh, mm, aku nih harusnya gini 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 gitu ya. Terus mm, aku pasangan aku harusnya kayak gini 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 gini. mm. Jadinya saling menuntut akhirnya ya. Kalau yang udah damai, jadinya saling menuntun gitu ya. Beda rasanya. Hmm, Kalau yang saling menuntun dengan yang menuntut gitu ya. Kalau yang masih haus cinta kan jadinya aku tuh harus pasangan aku tuh dua-duanya. harusnya gini gini gini, gini loh. Aku udah begini 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 loh gitu loh. Itu nggak akan beres-beres kalau kayak gitu. Karena dua-duanya nggak akan pernah selesai nuntutnya ya. Iya, jadi beresin dulu gitu loh, rapiin dulu isi kepala kita gitu loh. Tahu posisi dulu gitu loh. Apa namanya? Itu akan jadi modal ya untuk menjadi modal fondasi pernikahan gitu. Aduh, benar juga. Wah, berarti nanti siap-siap deh kalau misalnya mau wedding kita healing dulu. Apalagi saya. Nah, kalau buat yang udah menikah gimana ya, Teh? Yang udah Kira? menikah ya itu jangan pernah lelah review ya, Mm-mm. nge-review karena memang kita tuh berkembang, bertumbuh ya seiring dengan masalah yang datang. Kita juga pasti nggak bisa perlu untuk terus tumbuh, terus nge-review lagi. Bisa jadi di awal pernikahan udah cocok nih gitu ya Iya, dengan ngerti yang udah. sudah diperlukan. Itu ada masalah datang yang baru lagi, oh yang itu harus di apa
dievaluasi ulang, ganti lagi ininya, strateginya gitu, ganti lagi posisi kita di mana gitu ya. Nah, itu rajin-rajin nge-review ya. Kalau enggak nanti kegerus masalah gitu loh. Hmm. Karena yang namanya pernikahan mah kan bertumbuh bersama ya, Mm-mm. bersiap untuk saling memperbaiki diri gitu. Mm. Oke deh. Kalau di angkatan Karina ada yang udah ini, udah nikah? Banyak. Oh, udah Banyak banyak deh. ya. Kalau Nah, di terus ya, kalau di saya uh-uh. mah justru udah banyak. Oh gitu. Nah, berarti udah pernah denger-denger nih dong apa pernikahan tuh kayak apa sih di bayangannya Karina gitu. Banyak Dari sih. teman-teman dan Mm, pengalaman. banyak cerita. Ya salah Banyak cerita. satunya yaitu mungkin karena kemarin-kemarin kan ini ya sempat jadi tren juga nikah muda. Cuma itu nggak Hmm. masalah gitu. Mungkin beberapa orang juga berhasil dengan healing dirinya sendiri. Cuma mungkin kalau misalnya menikah saat waktu masih muda gitu karena ingin gitu karena melihat yang lain oh udah nih oh udah gitu kemarin lebih ke ceritanya kayak gitu dan akhirnya dua-duanya saling nuntut gitu kejadian seperti yang Oh, tadi oh, Rena gitu ya. jelasin dua-duanya nuntut gitu jadi berat terdengarnya berat gitu karena kalau misalnya Oh, jadi sebelum sebelum itu healing dulu mungkin tidak akan seperti itu ya kan. Tapi kalau udah kejadian yang bukan berarti jadi bubar gitu ya. Benar. Tapi Dua-duanya justru harus lebih ke review lagi. review lagi nggak apa-apa. Maksudnya gini, itu berarti proses ya, proses Mhm, si temennya Karina itu dan kita mhm, sebagai yang di luar oh jadi dapat ilmu gitu. Oh ternyata iya ya mhm, mhm, eh, yang belum apa yang menikah dengan kondisi niatnya masih seperti itu, jadinya begitu mhm. itu sesuai dengan tujuan mereka. Kayak misalnya gini, Balik oh lagi iya ke niat. nikah karena umur udah tua misalnya orang tua udah nanya-nanya terus akhirnya Heeh, pas nikah tuh ya nggak tahu tujuan nikah tuh apa ya cuma karena ya aku udah tua butuh udah kerja belakangan. ngapain lagi ya bingung gitu. Ya jadilah seperti itu yang dia niatkan dari awal gitu loh, nikah Mhm. karena udah tua gitu ya. Dan Iya nggak tahu benar. bagiannya apa bingung aja jadinya gitu. Jadi mumpung Karim memang kan masih banyak waktu nih ya Heeh, untuk benar. mempersiapkan. Jadi sekarang jadi yang pertama healing ya, healing itu Mhm, berdamai dengan diri. Nah, modalnya memaafkan ya, memaafkan diri, memaafkan orang tua. Nah, itu tuh yang paling mhm. jadi PR nih di pernikahan Nah, iya. karena nggak sadar gitu ya kalau ada ganjelan-ganjelan dengan orang tua. Nah, jadi tanda berikutnya nih siap buat Mhm, menikah itu udah nyaman komunikasi ngobrol sama orang tua tuh udah nyaman gitu. Kalau kita masih ada jaim ya masih aduh mhm. takut jadi itu ya berarti ada lagi yang harus layer apa ya lapisan-lapisan yang harus diluruhin gitu. Hmm. Semakin kita enak sama orang tua itu modal banget untuk membina komunikasi yang baik sama pasangan gitu. Hmm. Betul betul. Mm-mm. Sebelum sama pasangan orang tua dulu. Iya, Iya. karena kadang gini loh, kadang apa ya, itu tanpa sadar loh ya, tanpa sadar Mhm, kita punya misalnya ganjelan nih dari orang tua, kita nuntutnya tuh dibayarnya sama pasangan gitu loh. Kan mmm. nggak fair ya, si pasangan nggak ngerti apa-apa gitu loh ya. Terus tiba-tiba Tiba-tiba dia harus bayar utang lagi yang keluar. kita dari misalnya ya karena semua orang tua itu punya utang loh ke anaknya itu kenapa sih ada doa doa orang tua tuh Robbi Firly Lebih wali wali dan warhamhumah marbisawir karena Allah tahu ya, setiap orang tua nggak sempurna pasti akan menerima gitu loh. Itulah kenapa anak itu harus ngerapal doa itu untuk mhm, membantu orang tua digugurkan dosanya plus nguruhin hati kita juga gitu loh, kita jadi mhm, lebih berdamai sama ketidaksempurnaan orang tua dan lebih berdamai dan lebih memaafkan diri kita. Kadang kita teh auto ya pengen mhm. jadi anak yang baik untuk orang tua, Iya. itu yang akhirnya bikin luka tuh banyak gitu. Gitu. Benar. Dan nantinya tuh nuntut apresiasinya tuh dari pasangan gitu kadang-kadang.
yang nggak sadar gitu ya. Jadi ketika dari awal disadari, oh iya, aku ada ganjelan nih sama bapak atau ibu, Mm-mm. ya gas. Tapi juga Cepet-cepet nggak dulu. healingnya nggak langsung direct misalnya, karena kan Mm-mm. juga urusan ngeluruhin luka ke orang tua juga Mm-mm. berproses gitu ya. Mm-mm. Jadi di apa semampunya dulu gitu loh, semampunya Karimna dari yang paling terjangkau gitu ya. Karena ada Jadi yang yang benar-benar buruk hubungannya sama orang tua, yang kalau minta maaf juga susah gitu ya, atau udah iya. takut dulu. Nah itu berarti minimal doa gitu loh. Dengan jin merapal itu sama sama aja kayak kita tuh meluruhkan apa ya, lapisan-lapisan luka itu. Dan itu tuh apa, bikin apa, lebih lebih clear gitu loh dengan kriteria jodoh. Mm-mm. Jadi Betul. nggak karena ada nih orang yang anak yang nikah itu karena udah lelah di rumah gitu ya, udah ruwet gitu di rumah. Aku pengen Jadi bawah sama orang gitu ya. aku pengen keluar dari rumah ini. Waduh, aku pengen kabur dari. Itu sama aja kayak lari dari masalah juga nggak, Teh Iya. Rena? Justru ketika dia belum beres sama orang tuanya, terus tiba-tiba mau nikah, ya masalah dari orang tuanya pindahin semua ke Iya. pasangannya jadi kalau kayak gitu judulnya. Dan Iya. itu kan jadi nggak fair ya gitu ya buat pasangan. Karena kasihan juga Dan pasangan iya, baru tapi dari luar nggak tahu eh, apa, udah disuguhin ah, masalah gitu bahasanya. iya, tapi memang memang dalam prosesnya nggak gampang ya Karina ya, Iya, udah berat karena lagi. nggak sadar loh luka itu datang tuh nggak sadar. Bayangin aja kita kan dari lahir ya sampai sekarang itu udah berapa puluh tahun dan eh, terpapar gitu tanpa kita sadari, meskipun paparan luka itu datang dari ke apa ya, ekspresi cintanya orang tua loh gitu loh. Semua orang orang tua itu cinta banget sama anaknya, tapi kadang-kadang bahasanya kan nggak sama ya gitu. Iya. Nah, yang harus diyakini banget tuh itu bahwa semua orang tua itu sayang dan cinta sama anaknya. Eh, karena memang bahasa yang nggak sama itu yang akhirnya jadi menimbulkan luka. Nah, meluruh ini ya dengan memaafkan gitu ya. Memaafkan juga journey sampai akhir hayat kalau menurut saya ya, sampai karena di pernikahan sudah berjalan pun tok gitu ya, misalnya pakai rok ya. Nah, pakai rok itu biasanya luka kita tuh beririsan gitu loh dengan pasangan. Mirip gitu ya lukanya gitu. Waduh, ini gawat nih. Kalau saling melukai jadi akhirnya babak belur dua-duanya. Oke, berarti aku masih apa namanya, nge-review dulu nih akunya gitu ya, sama orang tua nih dulu ada luka apa nih ya gitu. Nah nanti begitu udah adem nih kitanya, oh ya baru oh ternyata pasanganku juga butuh bantuan nih gitu. Tapi setelah kitanya bisa menolong diri kita sendiri gitu. Berarti hal yang nggak kalah penting dalam proses healing, selain Mm-mm. maafin diri sendiri sama berdamai Ya. sama diri sendiri, juga Mm-mm. memaafkan orang tua. Orang tua, iya benar. Mm-mm. Dan sampai dilupain berarti. Mm-mm. Ini udah berapa lama ya? Masih bisa nggak? Hampir Kalau 1 jam. Hampir 1 jam kita Teh Rena. Nggak kerasa ternyata ya. Hampir 1 jam ternyata. jam, Insya Allah, 5 menit alhamdulillah ya. lagi udah 1 jam. Alhamdulillah. Nanti bisa lagi nih kita Iya, Insya ngobrol-ngobrol Allah ya kayak nanti gini kita dengan topik yang baru. rutin bikin live IG, Insya Allah ya. Kalau ada mau tema apa, request tema boleh Iya, tuh ke mau admin. request bisa banget. Ah, Nanti tinggal DM aja kayak IG atau siap, siap. Insya Allah kalau banyak Tadi yang ada yang request nanya kita tuh, kabulin ya. ada yang nanya tuh tadi katanya yang offline bisa nggak? Bisa ya di rumah aku sekarang. Sementara masih aku timnya gitu ya. Jadi silahkan daftar ke admin kece kita. Weh. Aduh. Jadi Amin. masih Mudah-mudahan. jomblo, jadi promosi. Aduh, dipromosiin sekali.
Nah, terima kasih Teh Rena untuk sharingnya. Ada yang Sama-sama ya yang udah nyimak malam ini. seneng bisa ngobrol bareng sama Teh Rena. Hmm. Ya, Nanti next kita time ketemu kita lagi insya Allah di tungguin aja di IG kita ya, tongkrongin terus. Insya Allah nanti kita sharing-sharing lagi. siap. Oke deh. Kalau ada request jangan lupa DM ke admin Temu Bahagia. Oke, terima kasih Teh Rena. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Pamit ya. Waalaikumsalam. Nanti di save ini ya Oke, Karimna ya. Oke. nanti di save, save dulu. Ya, assalamualaikum.